Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rita? Waalaikumsalam Bapak Agus. Alhamdulillah saya sehat bagus. Oh iya iya. Gimana ini kesiapan untuk rencana pelaksanaan coachingnya Ibu Rita? Insya Allah sudah saya persiapkan sesuai dengan alur Tirta Bapak Agus. Oh gitu. Apa aja yang sudah dipersiapkan terkait coaching dengan menggunakan alur tirta ini Bu Rita? Pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta terutama mengidentifikasi permasalahan Oh gitu ya. Oke dan oke oke. tujuannya bagaimana. Eh Selain tujuan juga ada pengidentifikasian juga itu Ibu Rita ya. Ya, Oke. Sudah berapa persen nih kesiapannya ini? insya Allah 90% Pak. Oh gitu ya, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya Ibu Rita dengan si coach nanti berjalan dengan lancar dan bisa menemukan solusi sesuai kemampuan dari si coachnya Ibu Rita ya. Iya Pak. Oke, oke Bu Rita. Selamat melakukan coaching. Nanti saya mengamati dari jauh. Selamat beraktivitas. Oke, nanti saya tunggu di acara coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berita. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Hanafi. Baik-baik saja. Gimana Pak? Apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya? Ini Bu Rita, saya sedang galau ini Bu Rita. Galaunya saya ini tentang anak didik saya ini yang kurang semangat, terus nilainya kurang. Jadi sepertinya proses pembelajaran yang saya lakukan itu tidak berjalan dengan baik Bu Rita. Eh, Maksudnya itu kurang antusias ya Pak ya terhadap pembelajarannya Bapak Hanafi ya. Salah satunya iya Ibu. Jadi menurut saya, jadi menurut Pak Hanafi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Yang jelas Ibu Rita, saya pengen punya solusi. Solusi saya, kegundahan saya yaitu tentang proses pembelajaran, gimana supaya peserta didik anak-anak saya di kelas tercapai tujuan pembelajarannya sehingga anak-anak paham, mengerti, dan nilainya bagus-bagus Bu Rita. Menurut Pak Hanafi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Yaitu Bu Rita, saya kurang paham juga apa masalahnya kok anak-anak itu seperti itu, tidak punya semangat sehingga tujuan pembelajarannya tidak tercapai Bu Rita. Jadi nilainya kecil-kecil semua. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Mungkin saya akan merubah strategi pembelajaran, mungkin supaya anak-anak itu belajarnya enak, nyaman, dan menyenangkan. Jadi mungkin saya harus kreatif dan inovatif, mungkin itu yang mungkin saya lakukan Bu Rita. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Yaitu seperti yang saya katakan tadi itu Bu Rita, saya akan membuat media pembelajaran yang bagus sehingga anak-anak senang dan semangat.
Terus strategi mengajar saya juga akan saya bervariasi Bu Rita. Jadi biar anak-anak itu lebih semangat, lebih senang. Jadi pokoknya yang inovatif lah begitu Bu Rita, supaya anak-anak didik saya itu bersemangat untuk belajarnya. Jadi supaya tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya itu kurang nyaman itu mungkin Bu Rita. Jadi yang saya ajarkan kemarin proses pembelajarannya itu mungkin dianggap sama anak-anak kurang menyenangkan gitu Bu Rita. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Ya, yang jelas mungkin itu juga salah satunya Bu Rita. Sumber belajar itu hanya kadang buku pelajaran, kadang di perpustakaan, itu mungkin kurang bervariasi mungkin seperti itu sumber belajar anak itu. Itu salah satu penyebabnya mungkin itu Bu Rita. Adakah sumber belajar selain buku teks Pak Hanafi? Sebenarnya saya punya Bu Rita, jadi media pembelajaran punya sebenarnya. Cuman kadang itu kadang lagi error media pembelajaran saya itu. Jadi mungkin saya harus persiapkan dulu mungkin itu Bu Rita, supaya sumber belajar termasuk media-medianya itu bisa saya gunakan dengan baik waktu proses pembelajarannya gitu. Iya, pakai internet ya Pak ya, seperti blog itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya, terima kasih Bu Rita. Mungkin selanjutnya saya akan merubah strategi saya waktu proses pembelajaran supaya anak-anak itu merasa senang, merasa nyaman, dan bersemangat untuk belajar Bu Rita. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya akan langsung action Bu Rita. Yang jelas pertama action saya itu membuat RPP yang bagus. Jadi RPP yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Itu Bu Rita. Dan mungkin juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya Bu Rita. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya itu komitmen saya. Yang jelas yang pertama itu saya akan menjadi guru yang profesional untuk mendidik atau membimbing anak didik saja sesuai dengan filosofi KHD, yaitu Merdeka Belajar. Jadi saya harus betul-betul menyiapkan atau strategi saya harus bervariasi dalam hal proses mengajar supaya anak-anak itu senang. Itu Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Hanafi. Dan saya mengharapkan kabar selanjutnya bagaimana kalau sudah berubah cara belajarnya Pak Hanafi. Ya Bu Rita, terima kasih. Saya akan langsung action Bu Rita. Mungkin mulai pertemuan besok sudah saya mulai actionnya Bu Rita. Oke Pak Hanafi, sampai di sini dulu ya Pak Hanafi. Saya lagi mau ngajar ini saya. Ya, terima kasih Bu Rita atas waktunya. Selamat mengajar Bu Rita. Saya juga ini akan mengajar juga di kelas selanjutnya. Ya. Saya tunggu ya Pak kabarnya ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Hanafi. Ibu Rita sebagai coach dan
Pak Hanafi sebagai coachnya ya. Luar biasa, jadi sudah berjalan dengan lancar meskipun ya perlu berlatih bagaimana berkomunikasi yang yang lebih komunikatif seperti itu. Dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching ini dengan menggunakan alur tirtanya sudah bagus. Artinya antara coach dan coachee sudah menanyakan terkait tujuannya, sudah ditanyakan oleh coach dan coachee menyampaikan dengan tepat, termasuk tadi terkait identifikasi, bagaimana mengidentifikasi penyebab proses pembelajaran di kelas yang kurang ini ya, kurang tujuan pembelajaran yang kurang tercapai, termasuk nilainya yang kurang, bahkan tadi ditambah lagi dengan rencana aksinya yang digali oleh sikut ke coachee, bagaimana dia melakukan strategi pembelajaran yang bervariasi, yang menarik buat muridnya, juga lebih terkait kontennya ya, artinya dia akan menerapkan diferensiasi konten ya. Ternyata coach bisa menggali itu juga ya, jadi luar biasa. Termasuk tadi terakhir terkait komitmennya, jadi komitmennya juga sudah ditanyakan oleh coach dan dia berkomitmen untuk dalam jangka waktu yang cepat dengan bantuan dan kolaborasi dengan temannya, sehingga insyaallah nanti apa yang menjadi kegundahan coachee akan diselesaikan dengan solusi dari coachee-nya sendiri. Oke, sudah bagus dan luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih. Itu saja saya sebagai pengamat. Selamat, dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Ya. Bagaimana Pak Hanafi, sudah ada persiapan sebagai coach untuk memberikan pertanyaan kepada coachee-nya? Ya, terima kasih Bu Rita. Alhamdulillah, insya Allah saya sudah siap, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Rita, yang dengan menggunakan alur filter, yaitu saya akan menanyakan tujuan utama coachee untuk menemui saya atau berbincang-bincang kepada saya. Terus juga saya akan menanyakan identifikasi masalah, jadi apa yang menjadi gundah gulana dari coachee itu. Terus yang ketiga, saya akan menanyakan juga rencana aksinya, jadi apa yang membuat bisa tercapai rencana aksinya itu. Setelah itu baru komitmen apa yang akan dilakukan oleh coachee dan kapan dilaksanakan untuk segera tercapai tujuannya, itu Bu Rita. Berarti sudah matang ya Pak persiapannya ya Pak Hanafi ya? Insya Allah sudah matang Bu Rita. Jadi saya sudah siap Bu Rita. Oke, saya persilakan Pak Hanafi yang sekarang menjadi coach. Silakan Pak Hanafi. Iya, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat mood height. Ayo coach siap. Pengamat kamera dengan di off aja. Coachnya takut grogi. Apa? Tangi di kaki pengamatnya. Kamera dia di off kan. Ayo, sip.
Ayo, Ya, saya Koci ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanafi. Apa kabar, Pak Hanafi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Pak Agus? Alhamdulillah. Aduh, akhirnya kita bisa jumpa lagi nih, Pak. Aduh. Lagi road nih, Pak Hanafi. Waduh, kelihatannya memang saya lihat lagi galau ini sebenarnya nih. Aduh. Dari wajah-wajah galau ini Pak Agus. Ya, begitulah. Ini terutama ini apa? Terkait dengan murid kelas 7 ini yang hasil didikan COVID 3 tahun terakhir ini. Waduh. Ini lagi resah ya. Ya. Begini Pak Nafi, jadi aduh gimana yang hadapi anak-anak sekarang ini, kok siswa saya itu kurang berminat atau kurang antusias gitu loh ketika saya lagi ngajar itu. Waduh, itu kurang antusias gimana Pak? Kayaknya itu sepertinya serius sekali Pak. Coba ceritakan apa masalahnya. Iya. Jadi tujuannya Bapak Agus itu bertemu saya, berbincang-bincang dengan saya, tujuan utamanya itu apa? Keresahannya itu. Ya, saya nanti berharap mudah-mudahan nanti saya menemukan solusi ketika saya dengan kondisi saya di kelas ketika ngajar itu anak-anak yang ya kurang antusias dan tidak berminat untuk belajar gitu, konsentrasinya kurang seperti itu, sehingga akhirnya apa yang saya harapkan di pembelajaran hari itu tujuannya tidak sempurna tercapainya seperti itu. Waduh, itu sangat serius sekali itu Pak. Betul. Itu masalah sangat serius itu Pak untuk peserta didik Bapak itu. Oke, sekarang kira-kira masalahnya apa kok bisa peserta didik Bapak itu seperti itu, tujuannya tidak tercapai, tujuan pembelajarannya tidak tercapai yang di proses pembelajarannya Pak Agus itu. Gini Pak, jadi rata-rata anak-anak itu ketika pas saya ngajar itu dia tidak konsentrasi, jadi mesti gurau, kadang masih teriak-teriak, kadang ada yang masih guyon sama temennya, sehingga untuk mengkondisikan kelas itu aduh susahnya bukan main ya. Ya akhirnya mesti mesti saya teriak-teriak dulu, artinya memberikan suara yang agak keras, baru murid-murid itu diem. Setelah itu baru saya nyampaikan. Tapi habis itu rame lagi itu seperti itu. Waduh. Akhirnya ya itu waktu banyak terbuang hanya untuk mengkondisikan siswa di kelas itu Pak, seperti itu. Iya Pak. Oke, sekarang dari yang Bapak sampaikan, yang Bapak ceritakan sama saya, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Bapak agar proses pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelasnya Bapak itu tercapai? Apa kekuatannya Bapak? Mungkin saya harus merubah strategi dalam pembelajarannya ya. Artinya dalam proses pembelajaran itu saya harus lebih inovasi ya. Mungkin juga saya kurang lucu mungkin ya. Sehingga anak-anak terlalu serius ya. Jadi mesti bagaimana itu istilah sekarang itu ice breaking ya.
Iya, Mesti iya. harus ada ice breaking kayaknya ini. Cuman iya ya saya mesti belajar ini ya. Jadi mungkin dari strategi dan melakukan ice breaking ini supaya anak-anak lebih berminat untuk belajar. Mungkin sementara itu yang bisa terfikirkan ini Pak Nawi. Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Saya mengerti itu sangat bagus sekali, Pak. Hebat sekali itu, mantap itu, Pak. Seandainya diberikan penilaian atau kekuatan Bapak itu dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak itu ada di nilai berapa itu? Sementara ini ada di posisi 5 kali ya. Wah, Masih di posisi 5 ini Pak. iya, iya. Aduh. Kalau berada di posisi 5, menurut Bapak itu yang jelas apa yang ingin Bapak tingkatkan supaya bisa mencapai angka 10? Waduh. Ya itu tadi, kalau selama ini siswa kita belum antusias, mungkin saya ketika merubah strategi menggunakan media pembelajaran termasuk melakukan ice breaking. Oh iya, mungkin saya harus mengetahui gaya belajarnya kali mungkin ini. Jadi karena mesti iya gaya belajar ini. Jadi gaya belajarnya harus diidentifikasi dulu. Ketika sudah saya sudah mengetahui gaya belajarnya, maka insya Allah tujuan tercapai dan insya Allah bisa nyampe ke 10 ini. Tapi terlalu tinggi Pak, 10 mungkin ya 8-9 lah dulu itu ya. Iya, iya. 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 Bagus Pak. Oke. Pak Agus berarti bersemangat. Saya sangat paham dan sangat setuju sekali Pak. Kalau gitu dari yang Bapak sampaikan tadi, kekuatan yang dimiliki oleh Bapak itu, kalau begitu sekarang rencananya, aksinya itu gimana supaya untuk mencapai tujuan itu? Jadi rencana saya nanti yang pasti akan terkait rencana pembelajaran, saya akan merubah yang lebih berpihak pada murid. Terus nanti adanya proses pembelajaran di awal ada ice breaking, termasuk juga tadi ketika saya sudah berhasil mengidentifikasi gaya belajar anak, mungkin ya akan membuat rencana pembelajaran yang istilahnya berdiferensiasi itu ya, sehingga nanti bisa sesuai dengan karakter murid-murid saya nanti ya, seperti itu. Dan terkait ice breaking ini ya saya lakukan dan perlu saya belajar lagi nih terkait ice breaking supaya di kelas lebih hidup lagi suasananya, seperti itu Pak rencananya. Waduh, mantap itu Pak, luar biasa. Bapak ini luar biasa. Alhamdulillah. Itu rencana bagus, rencana yang sangat bagus. Untuk melaksanakan rencana itu, kira-kira komitmen apa yang ingin Bapak lakukan? Komitmen saya akan akan menjadi guru yang selalu berinovasi, dan secara mandiri juga saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya ini terkait ice breaking tadi, dan insya Allah dalam waktu ya 1-2 minggu ini mungkin bertahap ya, dari pembuatan RPP-nya dulu ini nanti saya akan membuat dengan sebaik-baiknya, dari mulai mengidentifikasi murid saya, nanti akan membuat rencananya RPP-nya, terus dengan konten yang berbeda-beda, dan ini ice breaking-nya ini ya akan menyusul ini ya. Saya akan lakukan itu
dengan bantuan teman-teman saya yang dari pembina pramuka ini business breaking ini. Nanti saya akan lakukan aksi ini secepat-cepatnya ya. Mudah-mudahan nanti ya mudah-mudahan 89 di skala itu nanti tercapai seperti itu, Pak. Ya, Pak Agus, sekali lagi saya ucapkan luar biasa itu dari pemikiran Bapak untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang Bapak laksanakan akan berjalan dengan baik. Kira-kira selain Bapak punya komitmen tadi, kira-kira kapan dan bersama siapa, Pak? Yaitu tadi saya dalam 1-2 minggu ini akan melakukan rencana aksi saya ini, dan bersama dengan ya teman sejawat terutama terkait ice breaking, terutama yang perlu banyak saya belajar ini dengan kakak pembina pramuka di sekolah nanti, seperti itu, Pak. Oh ya Pak, bagus Pak. Sekarang setelah Bapak berbincang-bincang dengan saya, berkomunikasi dengan saya, coaching dengan saya, sekarang perasaannya Bapak itu gimana sekarang? Perasaannya Bapak? Alhamdulillah sudah plong dan punya keyakinan untuk bisa menyelesaikan dengan solusi dari saya sendiri yang kemarin-kemarinnya masih ragu, bimbang, dan mau ini mau itu. Akhirnya ketika sudah berdiskusi dengan Pak Hanafi ini, semuanya sudah ambiar, sudah solusinya muncul semua sudah ini. Alhamdulillah Pak Hanafi. Iya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Agus segera action dan mudah-mudahan juga tujuan pembelajaran ingin dicapai akan terlaksana dengan baik. Okay. Ya, terima kasih Pak Hanafi, pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan rencana pembelajaran apa yang menjadi keundahan saya terselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya ini. Ya, sama-sama Pak Agus. Terima kasih Pak Hanafi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sangat luar biasa. Coach dan coachnya sama-sama luar biasa. Jadi ini saya mau memberikan tentang kayak tidak ada penyampaian, tapi mungkin penyampaiannya menurut saya tentang tujuan yang disampaikan oleh Coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach yang coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Ya Pak Agus ya, Pak Hanafi ya, coachnya Pak Hanafi. Betul. Untuk rencana aksi, menurut saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksinya, aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Yang terakhir, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan
dalam solusi yang dia ambil. Itu saja dari saya. Semoga Bapak Agus sebagai Kuci dan Pak Hanafi sebagai coach yang semuanya orang-orang luar biasa, semoga lancar dalam mengambil langkah sebagai guru penggerak nantinya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Pak Hanafi? Alhamdulillah kabar baik Pak Agus. Iya. Mudah-mudahan Pak Agus juga dalam suasana yang baik-baik juga. Amin. Nah, untuk berhubungan dengan apa? Kali ini Pak Agus sebagai coach. Ya, coach. Persiapan apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk kucingnya nanti, Pak? Alhamdulillah terkait kegiatan kucing nanti saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait bagaimana nanti saya sebagai coach menggali informasi dari Kuci tentang apa yang ia rasakan dan bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si Kuci, mulai dari tujuan, identifikasi sampai rencana aksi dan akhirnya bentuk tanggung jawab atau komitmen sesuai dengan alur tirtanya, seperti itu, Pak. Ya, bagus Pak. Mudah-mudahan Pak Agus sebagai coach dan coachingnya akan mempunyai solusi dengan permasalahan apa yang ingin dia capai. Ya, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini Pak Agus, saya ketemu sama Pak Agus. Bolehkah saya meminta waktunya, Bapak Agus? Oh, boleh sekali. Begitu bahagianya saya kalau bisa bercerita berbagi tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Oh, gitu. Oke. Baik, Bu Rita. Karena kita sama-sama sibuk ini, dalam waktu ke depan ini, intinya apa sih yang menjadi tujuan Bu Rita dalam kita berdiskusi sekarang ini? Begini Pak Agus, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap bulan. Iya. Jadi di kelas Ibu Rita siswanya kurang antusias. Maksudnya kurang antusias yang seperti apa itu, Ibu Rita, ya? Ini Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar. Antusias kayak tidak semangat. Maksudnya gitu. Saya antusias tidak semangat mengikuti pelajaran saya itu. Apa mungkin karena informatika itu pelajaran yang sulit buat mereka ya Pak? Soalnya kan di situ campuran Pak, ada algoritma, ada pokoknya ada aljabar kayaknya ya Pak ya lagi Pak. Mungkin karena itu Pak, mereka kan dari SD ke SMP baru menginjak di kelas 7 ini Pak. Gimana Iya. Pak? Terus apa yang sudah Ibu Rita lakukan terkait selama ini dengan, jadi yang Ibu Rita lakukan apa aja? Kalau saya apa Pak? Apa mungkin gini ya Pak ya? Karena saya itu pembelajaran saya itu
sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Iya, Yang iya, kedua, iya. saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat Iya, atau iya, aktif iya. berbicara pada pembelajaran. Betul, betul. Mungkin itu ya Pak ya. Terus dari permasalahan yang Ibu Rita hadapi sekarang ini, apa sih harapan yang diinginkan Ibu Rita ke depannya ini? Harapan saya inginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton, tidak membosankan, seperti itu Pak. Berarti ingin pembelajaran yang asik, tidak monoton, begitu Ibu Rita ya? Nah, Oke. Eh Kalau kita ambil sebuah skala 1 sampai 10, sekarang Ibu Rita ini ada di posisi angka berapa ini? kayaknya di 6 Pak. Oh, di 6 ya. Oh. Di angka 6 ini apa aja yang menurut Ibu Rita ini yang sudah Bu Rita lakukan ini? Saya ingin mengadakan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian menginginkan murid apa murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya ingin mengadakan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Itu Pak. Oh, ini maksudnya ice breaking masih berencana Bu ya? Rencana Pak. Enggak, maksudnya eh dalam posisi yang 6 ini, hal apa saja yang Ibu Rita lakukan? Maksudnya posisi 6 ini seperti apa gitu loh maksudnya. Ya itu Pak, yang saya lakukan tidak karena apa ya, monoton itu tadi Pak. Oh, oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Iya. Oke. Terus pelajaran saya itu membosankan. Kemungkinan juga karena tugas saya terlalu banyak, berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang Oke. beragam atau mengasihkan seperti itu Pak. Oke. Oke. Mungkin dengan ice breaking nantinya, kemudian adanya apa itu tadi Pak, game di sela-sela pembelajaran, mungkin itu akan menjadi pembelajaran yang mengasihkan buat mereka Pak. Berarti itu rencana dari Iya, Bu rencana Rita ya. saya. Oke, oke, oke. Terus nanti harapannya nih nyampe sampai skala berapa ini? Kalau dari posisi 6 nanti ini mau ke sampai berapa ini? Skala 9 Pak. Oh, 9 ya. Oke, waduh luar biasa ini ya. Oke. Oke. Tadi sebenarnya Bu Rita sudah tanpa Ibu Rita sadari itu sebenarnya sudah ada solusi loh itu ya. Iya. Oke. Selain rencana dari Bu Rita tadi terkait ice breaking, mungkin ada rencana lain yang bisa Ibu Rita lakukan atau minta bantuan ke siapa begitu Ibu Rita? Saya pikir Pak, yang saya pikir-pikir itu banyak rencana-rencana yang ingin saya lakukan Pak. Seperti di sumber belajar, saya ingin anak-anak itu belajar dari YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet. Kan pelajaran saya itu sesuai dengan sumber belajar yang saya lakukan ini kan sesuai dengan mapel saya Pak. Iya, iya. Mungkin itu bisa menarik anak-anak. Sekarang kan kita bisa belajar dari TikTok atau di IG karena aplikasi yang sedang tren ya Pak ya sekarang itu Pak. Mungkin itu akan menjadikan pelajaran yang menjadi lebih meramaikan kelas, Iya, oke, mengasihkan kelas gitu Pak. Mungkin itu Pak Oke. yang rencana. Jadi dengan sumber belajar yang apa istilahnya sekarang diferensiasi konten. Oke. Ya, iya. Nah, kira-kira
berapa lama jangka waktunya Ibu Rita akan melakukan, kapan rencana ini akan dilakukan oleh Ibu Rita ini? Insya Allah mulai minggu-minggu ini, Pak, akan Oke, saya lakukan. siap siap siap. Terus menurut Ibu Rita, nanti setelah rencana ini Ibu Rita lakukan, menurut Ibu Rita ukuran keberhasilannya itu seperti apa nanti Ibu Rita yang diharapkan? Ya, Harapan. anak-anak lebih antusias lagi, lebih greget ke pembelajaran saya, Pak, Oke seperti oke. itu. Terus dari rencana dalam jangka waktu 1 minggu ini, apa komitmen Ibu terhadap rencana dari aksi yang akan dilakukan oleh Bu Rita ini? Komitmen saya itu menginginkan anak-anak lebih lebih apa ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Oke oke oke. menggunakan banyak sumber belajar untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Oke Saya oke. sumber Oke, belajar. luar biasa Ibu Rita. Wah, ini sudah dengan komitmennya yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang menjadi kegundahan Ibu Rita terselesaikan semuanya. Oke, Amin. Ya, setelah kita melakukan bincang-bincang ini, apa yang Ibu Rita rasakan sekarang ini? plong, Pak. Hati saya merasa plong, tidak Oke. ada beban lagi. Pokoknya saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan Pak Agus ini. Oke, baik Ibu Rita. Ya, Pak. Mudah-mudahan perbincangan yang sekilas ini, diskusi kita yang sekilas ini bisa membawakan hasil yang luar biasa. Murid-murid Ibu Rita bisa belajar dengan baik dan tujuan pembelajaran yang Ibu Rita harapkan. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Rita. Saya Ya, Pak, cukupkan. sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus sekali. Coach dan coachnya luar biasa. Saya plus untuk coach dan coachnya. Dari yang saya amati, Pak Agus sebagai coach sangat luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot sekali sesuai dengan alur kita. Seperti air yang mengalir gitu, seperti air yang mengalir, Pak. Cocok Pak Bagus Mustafa. Jadi pertama dari tujuan utama yang ditanyakan oleh coach dan coachi, menjawab pertanyaan-pertanyaan juga dengan bagus. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari coach yang berbobot sangat bagus sekali. Jadi sehingga coachi menemukan masalahnya. Jadi yang kedua juga identifikasi masalah. Jadi sangat bagus juga. Jadi, tadi disampaikan oleh Bapak Agus sebagai coach, sehingga coachi mampu menguraikan masalah-masalah dia yang dihadapi. Di alur rencana aksinya juga sangat bagus sekali pertanyaan dari coach, terutama yang sudah coachi lakukan apa saja diuraikan dengan baik juga oleh coachi, sehingga coachi punya jawaban yang lebih lengkap. Jadi dia punya solusi sendiri. Jadi sangat bagus sekali dalam identifikasi masalah ini, karena meskipun dipancing oleh coachi untuk bertanya tentang solusinya apa, coach itu mampu tidak menjawab. Jadi hanya menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing gitu. Itu memang sudah sangat bagus, itu memang strategi yang sangat bagus. Memang kalau sebagai coach tidak boleh memberikan solusi memang. Jadi hanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sangat bagus sekali. Dan juga di komitmennya, komitmen yang dilakukan oleh coach, pertanyaan-pertanyaan dari coach sangat baik sekali.
sehingga membuat Koci sekali lagi punya penyelesaiannya sendiri. Jadi bukan coach yang memberikan solusi, tetapi coachnya yang menyelesaikan, punya solusi sendiri. Jadi dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita, sehingga coach mempunyai solusi sendiri dari apa yang menjadi kegundahan dari coach, yaitu membuat suasana yang nyaman, aman, sehingga coach bisa berkreasi, berinovatif dalam proses pembelajarannya, sehingga anak-anak menjadi senang dan bersemangat. Mungkin itu pengamatan dari saya, sangat luar biasa Pak Agus dengan Bu Rita ini. Mudah-mudahan sebagai calon guru penggerak akan bisa bergerak dan menggerakkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.